Baiklah teman-teman, bisa dilihat di sini, ini merupakan gambar sel hewan. Sel hewan ini termasuk ke dalam sel eukariotik atau sel yang mempunyai membran inti. Di sini terdapat bagian-bagian yang terdapat di dalam sel hewan. Yang pertama itu, di sini ada membran selnya. Nah, di dalam membran selnya itu ada membran inti yang disebut dengan nukleus. Nukleus ini merupakan organel yang mengandung materi genetik DNA dan mengatur aktivitas sel, termasuk pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Di dalam nukleus ini terdapat nukleolus, yaitu struktur bulat yang di dalam nukleus berperan dalam produksi ribosom untuk sintesis protein. Dan di sekitar nukleolus ini ada nukleoplasma. Nukleoplasma ini merupakan cairan kental dalam nukleus yang mengandung kromatin dan nukleolus. Lalu di sekitar nukleus ini ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini ada retikulum endoplasma kasar dan ada retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar ini ditutupi ribosom dan berperan dalam sintesis protein. Sedangkan retikulum endoplasma halus ini tidak memiliki ribosom dan berfungsi dalam sintesis lipid serta detoksifikasi. Lalu di sebelah retikulum endoplasma ini ada mitokondria. Mitokondria dikenal sebagai pembangkit tenaga sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui respirasi seluler. Lalu di sebelahnya itu ada vesicle secretory, yaitu kantong membran yang mengangkut molekul ke membran sel untuk disekresikan keluar. Di sebelahnya ada badan Golgi. Badan Golgi ini merupakan organel yang memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan protein serta lipid yang disintesis di retikulum endoplasma. Lalu di sini ada peroksisom. Peroksisom ini mengandung enzim yang memecah asam lemak dan asam amino serta menetralisir racun. Nah, membran sel ini berisi sitoplasma, yaitu cairan sel yang mengisi ruang antara membran sel dan nukleus, tempat berlangsungnya berbagai reaksi metabolik. Nah, ini sitoplasma yang mengisi membran sel. Lalu ada sentrosom. Sentrosom ini berisi dua sentriol. Sentrosom struktur yang berperan dalam pembelahan sel dan pembentukan mikrotubulus. Nah, di dalamnya itu ada dua sentriol. Sentriol ini komponen sentrosom yang terlibat dalam proses pembelahan sel. Lalu ada lisosom. Lisosom ini mengandung enzim pencernaan yang memecah bahan-bahan yang tidak diperlukan atau berbahaya bagi sel. Lalu ada ribosom. Ribosom ini merupakan struktur kecil yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Dan yang terakhir itu ada silium. Silium ini merupakan rambut-rambut halus pada permukaan sel yang berfungsi dalam pergerakan atau pembersihan permukaan sel.